Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nana Story. Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rizkinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan ada jin raksasa yang menghuni gua angker di sebuah perbukitan kecil yang jauh dari pemukiman warga. Konon jin raksasa ini terkenal jahat. Siapa saja yang berani mendekati gua tempat tinggalnya, maka akan dibunuh dengan cara yang sadis. Suatu hari, Abu Nawas mengatakan perjalanan yang kebetulan harus melewati perbukitan kecil, di mana daerah tersebut merupakan tempat tinggal jin raksasa yang jahat. Salah seorang warga setempat sempat melarang niat Abu Nawas ini. Tuan, lebih baik urungkan niat baik Anda. Carilah jalan lain saja, kata seorang warga. Memangnya kenapa? Tanya Abu Nawas, penasaran. Di perbukitan itu sangat angker, ada jin raksasa yang sangat jahat. Dia tidak segan-segan membunuh siapa saja yang berani ke sana, jawab seorang tersebut. Setelah mendengar penuturan warga, Abu Nawas sejenak termenung. Tapi ini adalah jalan satu-satunya. Tidak ada lagi jalan lain, pikir Abu Nawas. Setelah berpikir matang-matang dengan segenap keberanian, akhirnya Abu Nawas menekat melewati perbukitan kecil tersebut. Dan benar saja, baru beberapa langkah menginjakan kakinya di sana, tiba-tiba muncul sosok makhluk raksasa yang tak lain adalah jin jahat. Hai manusia, lancang sekali kamu kemari. Kamu mau cari mati? Bentak jin raksasa. Tidak, aku hanya numpang lewat, karena ini adalah jalan satu-satunya, jawab Abu Nawas. Kamu tahu, ini adalah daerah kekuasaanku. Siapapun dilarang lewat di sini, kata jin raksasa. Memberitahu bukannya ini adalah bumi Allah. Kamu tidak ada hak melarang saya, balas Abu Nawas. Oh, jadi kamu menantangku? Akan aku hancurkan tubuhmu, ancam jin raksasa. Baik, silakan mencobanya, tetapi aku bisa mengalahkanmu sebab aku sangat perkasa, lebih dari yang kau bayangkan, sahut Abu Nawas. Tak mau kalah omongan kosong, kau pasti seorang sufi, makanya berani menantangku. Orang-orang sufi itu hanya terpikat pada masalah rohani. Kau tak akan bisa mengalahkanku, sebab aku memiliki kekuatan badannya. Wujudku 3 kali lipat lebih besar darimu, ucap jin raksasa. Wujudmu memang lebih besar dariku, tapi itu tidak menjamin kamu lebih perkasa. Kalau kau menginginkan uji kekuatan, ambil batu ini dan perahlah air ini darinya, balas Abu Nawas. Abu Nawas lalu memungut sebutir batu kecil dan diberikannya kepada jin raksasa. Seketika batu kecil itu hancur lebur dalam genggamannya. Akan tetapi tak sampai itu pun air yang keluar, jin tersebut mencoba mengulanginya beberapa kali
dengan batu yang lain, tapi usahanya sia-sia. Akhirnya jin raksasa pun menyerah. Ini mustahil, tidak mungkin ada air di dalam batu. Coba kau tunjukkan kalau batu memang ada airnya, kata jin raksasa. Penasaran, dalam keremang-remangan Abu Nawas mengambil sebuah batu kecil yang lapuk bersama dengan itu. Tanpa sepengetahuan jin, Abu Nawas juga mengambil sebutir telur dari kantung bajunya. Lantas Abu Nawas meremukkan batu kecil menggunakan genggaman tangannya. Seketika cairan telur langsung menetes keluar. Melihat hal itu, jin raksasa sangat terkesan dengan kesaktian Abu Nawas. Kamu luar biasa. Menginaplah di sini. Aku malam ini akan kujamu engkau dengan macam-macam hidangan, ajak jin raksasa. Abu Nawas pun mengikutinya masuk ke sebuah gua yang sangat besar. Sesampainya di dalam gua, Abu Nawas melihat banyak sekali harta dan perhiasan. Dari mana semua harta ini? Tanya Abu Nawas. Lalu jin raksasa memberitahu bahwa semua harta dan perhiasan tersebut adalah milik para kabilah yang tersesat yang sudah ia bunuh. Setelah dijamu makanan malam, jin raksasa mempersilahkan Abu Nawas untuk beristirahat. Berbaringlah di sebelahku dan tidurlah, kata jin raksasa. Jin raksasa kemudian membaringkan dirinya dan segera tidur. Sementara Abu Nawas yang secara menelusuri mengetahui adanya bahaya pengkhianatan, segera bangkit dan menyembunyikan diri di tempat yang agak jauh dari raksasa itu. Dilakukannya sesudah mengatur tempat pembaringannya agar seolah-olah Abu Nawas tidur di samping jin raksasa. Tidak lama setelah itu, jin raksasa pun bangun. Ia mengambil sebuah batang pohon lalu menghajar Abu Nawas dengan sekuat tenaga yang dikiranya masih tidur di sebelahnya. Jin raksasa memukul bertubi-tubi sebanyak 7 kali. Kemudian ia kembali berbaring dan tertidur. Setelah jin raksasa benar-benar tertidur, barulah Abu Nawas membaringkan tubuhnya di tempat di sebuah jin raksasa itu. Saat hari sudah menjelang pagi, keduanya pun terbangun. Betapa kagetnya jin raksasa melihat Abu Nawas masih hidup, bahkan tidak ada luka sedikit pun. Gua punya sekali untuk istirahat, tapi sayang tadi malam aku agak terganggu, sebab aku sempat merasa ada nyamuk menggigitku sampai 7 kali, ucap Abu Nawas. Hal ini tentunya saja sangat mengejutkan jin raksasa, sehingga ia tidak berani lagi menyerang Abu Nawas. Bagaimanapun, kalau seorang telah dipukul 7 kali dengan sebuah batang pohon oleh raksasa, pasti akan mati. Apalagi memukulnya menggunakan tenaga sekuat-kuatnya. Akhirnya, jin raksasa tersebut mempersilahkan Abu Nawas untuk melanjutkan perjalanannya. Berkat kecerdikan otaknya, Abu Nawas pun selamat dari pembunuhan tersebut. Terima kasih sudah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.